Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biidznillah taala insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita hadis kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana dinamakan hadis ini adalah hadis Jibril alaihissalam. Langsung saja, kita telah membahas tentang rukun-rukun Islam yang 5 dan telah membahas rukun iman sampai al-iman bir rusul, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan setelahnya. Rukun yang kelima adalah al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, yang mana diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril ini, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Apa itu maksudnya hari akhir? Yaitu segala perkara yang ada atau yang terjadi setelah kematian manusia, baik adab kubur, nikmat kubur, ataupun fitnah kubur, dan begitu pula peniupan sangkakala, pembangkitan manusia, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannah wan nar, itu namanya yaum akhir. Iman kepada hari akhir mencakup dua perkara. Yang pertama, kita harus beriman bahwa ada hari yang dinamakan hari akhir, yang mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hamba-hambanya pada ketika itu dan membalas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Yang kedua, beriman dengan apa saja perkara-perkara yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan tadi. Rukun yang keenam, al-iman bil qadar, iman kepada takdir, diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan al-iman bil malaikah wal kutub wal rusul, itu tidak diulangi dengan wa tu'mina, akan tetapi ketika diiman dengan takdir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang wa tu'mina bil qadari. Apa sebabnya? Karena iman kepada takdir adalah sangat penting sekali, dan sebagian kalangan kaum muslimin itu walaupun dia Islam akan tetapi tidak beriman kepada takdir. Sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, itu ada sebagian kaum muslimin di Basrah itu tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bitakdir itu harus dengan mencakup 4 perkara. Yang pertama, iman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, beriman bahwa Allah telah menulis segala takdir-takdir manusia dan makhluk-makhluknya dari awal penciptaan sampai hari kiamat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini
hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan masyiatullahi taala. Yang keempat, beriman bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab rukun-rukun iman yang keenam ini, orang yang bertanya ini mengatakan, qala sadaqta, engkau benar. Dan telah kita bahas masalah sadaqta di pertemuan yang sebelumnya. Setelah orang ini bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang iman, melanjutkan pertanyaannya tentang al-ihsan. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkanlah kepada saya tentang ihsan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tentang hakikat Islam dengan sabdanya, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Fa illam takun tarah, apabila kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Dan ihsan di sini yang mana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam, itu ada dua maqam. Yang pertama, maqamul musyahadah wal muraqabah, bahwa seorang hamba ketika menyembah Allah seakan-akan seolah-olah dia itu melihat Allah. Muraqabah wal musyahadah, dengan hatinya. Yang kedua, makam yang kedua itu maqamul ikhlas, yaitu seakan-akan dia meletakkan dalam hatinya bahwa Allah itu melihatnya. Itu dinamakan oleh Ibnu Salam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hakikat-hakikat agama, mulai dari Islam, iman, dan ihsan. Lalu Jibril alaihissalam bertanya tentang apa sih balasannya setelah manusia, setelah hamba melaksanakan seluruh syariat Islam yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu bertanya, "Birni anisa', kabarkanlah kepada saya tentang hari kiamat." As-sa'ah di sini maksudnya hari kiamat, yang mana berdirinya, dibangkitkannya manusia dari kubur-kubur mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala, apa yang dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapannya datang hari kiamat. Jibril alaihissalam tidak pula mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Setelah itu, karena tidak bisa menjawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kapannya tentang hari kiamat, qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kabarkanlah kepada saya tentang tanda-tandanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab di hadis ini hanya dua tanda. Tanda hari kiamat itu ada tanda yang besar, ada yang kecil, banyak sekali. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis ini hanya dua tanda. Yang pertama, qala an talidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan majikannya. Para ulama berbeda pendapat tentang tafsiran hadis ini. Disebutkan dalam syuruhul hadis itu sekitar ada 7 pendapat para ulama. Akan tetapi Ibnu Hajar al-Asqalani sudah meringkas dari 7 itu. Maksudnya apa?
seorang budak wanita melahirkan majikannya. Maksudnya keadaan manusia pada waktu itu rusak sekali, porak-poranda sekali. Itu maksud dari hadis ini. Yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asy-syai yatatawaluna fil bunyan. Apabila kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, orang-orang yang miskin, akan tetapi mereka itu berlomba-lomba untuk saling bermegah-megahan meninggikan bangunan. Jadi orangnya tidak pakai pakaian, tidak pakai alas kaki, orangnya miskin, pengembala kambing, akan tetapi berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Maksudnya apa? Disebutkan oleh para ulama, ada yang menyebutkan maksudnya di sini bahwa mereka keadaannya sangat miskin sekali. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka dunia, membuka kepada mereka dunia, memberikan rizki yang sangat melimpah. Itu maksud di situ. Akan tetapi mereka setelah itu menjadi pemimpin-pemimpin manusia, menjadi raja-raja manusia. Maksudnya bahwa segala urusan pada waktu itu diserahkan bukan kepada ahlinya. Itu maksud dari hadis ini. Yang alamat yang kedua, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Itu maksud alamat yang kedua ini. Setelah itu orang itu pergi. Summa talaqa. Itu kata Umar bin Khattab, "Summa talaqa falabithtu maliya." Lalu orang itu pergi dan saya berdiam sesaat. Maksudnya malian di sini waktu yang sangat lama. Disebutkan dalam dalam Sunan Abi Dawud, Jami' Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan pula Sunan Ibnu Majah. Maksudnya malian di sini salasan, 3, dan bisa maksudnya 3 malam atau 3 hari. Setelah 3 hari, tsumma qala li, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa orang yang bertanya itu?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya dia itu adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah kita membahas syarah hadis ini, kita mengambil faedah-faedah dan hukum-hukum dalam hadis ini. Yang pertama, idhamu sya'ni hadzal hadis. Sangat agungnya keagungan perkara hadis ini. Hadis ini sangat agung sekali. Karena apa? Mencakup hampir seluruh perkara-perkara sunnah, perkara-perkara agama disebutkan di hadis ini. Mulai dari rukun Islam, rukun iman, ihsan, tentang hari kiamat. Itu disebutkan dalam satu hadis ini. Hadis ini, kalau kita telusuri, para ulama menamakan sesuatu yang sangat beda dengan hadis-hadis yang lain. Ada 2 nama. Yang pertama, Ummus Sunnah, sebagaimana disebutkan oleh
Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim itu dinamakan Ummus Sunnah. Kenapa? Karena hadis ini mencakup ilmu sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran. Karena apa? Al-Fatihah mencakup makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim. Yang kedua, nama yang kedua hadis Jibril. Karena apa? Di sini yang datang di sini adalah Jibril alaihissalam menanyakan tentang perkara-perkara agama. Itu ditanyakan oleh Jibril alaihissalam dalam rangka untuk mengajarkan para sahabat pada waktu itu. Dinamakan oleh hadis Jibril seperti Qadhi Iyad menamakan hadis Jibril, Al-Qurtubi, Imam An-Nawawi, Ibnu Rajab, Ibnu Hajar, dan imam-imam yang lainnya menamakan hadis ini adalah hadis Jibril alaihissalam. Saking pentingnya hadis ini, Imam Nawawi mencantumkan hadis ini di hadis yang kedua. Kalau kita lihat dalam kitab Sahih Muslim, hadis ini adalah hadis yang pertama di Sahih Imam Muslim dalam kitab Al-Iman. Makanya sebagai bentuk jasa para ulama hadis, Imam Nawawi mencantumkan hadis yang pertama di Sahih Bukhari, yaitu hadis Innamal a'malu binniyat, di hadis pertama di kitab Arba'in. Hadis yang pertama di Sahih Muslim dicantumkan hadis yang kedua di Imam Arba'in An-Nawawiyah. Itu seperti itu, dan telah didahului oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah. Begitu pula yang pertama hadis Innamal a'malu binniyat, yang kedua hadis tentang hadis Jibril alaihi salam. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia, dan kerendahan hatinya itu tertampak dalam hadis ini. Karena pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Jadi walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi, seorang Rasul, akan tetapi beliau rendah hati dengan duduk bersama para sahabatnya, tidak menyendiri di rumahnya. Yang ketiga, dari perkataan Umar, ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, itu menunjukkan bahwa malaikat bisa menjelma seperti rupa manusia. Sebagaimana dalam hadis ini Jibril alaihissalam menjelma menjadi seorang laki-laki. Yang keempat, hadis ini ada adab untuk talibil ilmi, bagi penuntut ilmi. Yang pertama, disunahkan memakai pakaian putih. Sebagaimana Jibril alaihissalam ketika menjelma sebagai orang laki-laki datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian putih. Itu menunjukkan disunahkan bagi penuntut ilmu ketika menuntut ilmu memakai pakaian putih. Yang kedua, menunjukkan bahwa dianjurkan bagi penuntut ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-Id dalam kitabnya Syarh Arba'in Nawawiyah, itu dianjurkan memperindah pakaian dan memperindah penampilan serta menjaga kebersihan ketika akan masuk atau mendatangi para ulama. Itu disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-Id. Yang ketiga, adab yang ketiga, hendaklah ketika menuntut ilmu, seorang penuntut ilmu duduk dengan keadaan yang baik, dengan adab di depan muallimnya, di depan
murabbinya. Diambil dari hadis ini sebagaimana ketika Jibril alaihissalam datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung datang ke depannya, duduk dengan adab. Yang keempat, adab yang keempat, hendaklah seorang penuntut ilmu apabila ada suatu masalah tentang masalah agama, datanglah kepada para ulama, datanglah kepada ahlinya. Sebagaimana Jibril alaihissalam di sini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupa sebagai laki-laki yang butuh ilmu, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula para tabi'in yang telah disebutkan pertemuan yang lalu, datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faedah yang kelima, bahwa rukun Islam ada 5. Yang pertama, asyhadatan. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, berhaji bagi yang mampu. Barang siapa yang mengingkari salah satu dari rukun Islam ini, bahwa rukun-rukun yang 5 ini tidak wajib, maka dia seorang kafir. Dan disebutkan oleh Ibnu Rajab, barang siapa yang menyempurnakan 5-5-nya, maka dia adalah seorang muslim yang sempurna. Barang siapa yang cuman bersyahadatain, maka dia menjadi seorang muslim secara hukum. Faedah yang kelima, disebutkan di sana bahwa rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, kepada para malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Dan tidaklah seorang menjadi iman yang sebenar-benarnya kecuali harus beriman ke-6 semuanya ini. Barang siapa yang mengingkari salah satu saja, maka dia seorang kafir. Yang ketujuh, ihsan ada 2 maqam. Yang pertama, maqam al-muraqabah, bahwa dia ketika menyembah Allah seakan-akan melihat Allah dengan hatinya. Maqam yang kedua, maqam ikhlas, bahwa ketika dia beribadah, bahwa dia harus yakin bahwa Allah melihatnya. Yang kedelapan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perkara-perkara agama ini, tingkatan-tingkatan ini menyebutnya dari yang rendah ke yang tinggi. Yang rendah dari yang paling rendah, tingkatan Islam. Kemudian tingkatan iman. Kemudian tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan ihsan. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna. Orang A'rab Badui pada waktu itu mengatakan amanna, kami beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami telah masuk Islam. Itu menunjukkan bahwa tingkatan Islam lebih tinggi daripada tingkatan iman lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Itu diambil dari ayat ini dan hadis yang telah kita bahas. Yang ke-9, bahwa istilah Islam itu lain daripada istilah iman. Makanya disebutkan dalam hadis ini,
Islam disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya itu perbuatan yang dilakukan oleh amal al-zahir, perbuatan dilakukan oleh amal jawarih. Akan tetapi tingkatan iman itu al-a'mal al-batinah yang dilakukan oleh amal secara batin. Itu lain. Akan tetapi apabila disebutkan Islam sendiri, itu iman masuk. Apabila disebutkan iman sendiri, Islam masuk. Akan tetapi kalau disebutkan dua-duanya, maka Islam bukanlah iman. Istilahnya lain. Yang ke-10, bahwa takdir ada dua macam. Yang pertama, takdir yang baik. Yang kedua, takdir yang buruk. Kita sebagai orang yang beriman harus mengimani kepada kedua-duanya, baik yang baik ataupun yang buruk. Barang siapa yang tidak beriman salah satunya, maka dia belum beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Yang ke-11, bahwa hari kiamat tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau kita cermati, siapa yang bertanya? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Siapa yang ditanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah Rasul yang paling mulia di antara Rasul Allah yang lainnya. Kalau malaikat yang paling mulia tidak tahu, Rasul yang paling mulia tidak tahu, apalagi dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Pasti lebih tidak tahu. Makanya kalau ada orang yang mengaku-ngaku, saya tahu kapan terjadinya hari kiamat, katakanlah itu orang itu adalah pendusta. Mereka yang mengatakan tahu kapan terjadinya, kapan hari kiamat adalah para pendusta. Dan telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia menanyakan kepada kamu kapan terjadinya hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmunya, yaitu kapan terjadinya, hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang ke-12, di antara tanda-tanda kapan terjadinya hari kiamat yang disebutkan di hadis ini ada dua. Tanda yang pertama yaitu keadaan manusia, alam semesta pada waktu itu di dunia itu sangat buruk, sangat porak-poranda. Itu yang diambil dari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan majikannya. Alamat yang kedua, tanda yang kedua, yaitu sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang yang miskin, yang sangat fakir pada waktu itu menjadi para pemimpin, menjadi para raja. Itu menunjukkan bahwa urusan-urusan pada waktu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Faedah yang terakhir, ini sangat penting sekali. Ini disebutkan dalam hadis ini, itu adab-adab untuk muallim. Jadi yang telah kita sebutkan ada bagi para thalabil ilm. Kalau yang di sini adab untuk para muallim, para mudarrisin, para ulama. Yang pertama,
mengajarkan manusia, mengajarkan para tulabul ilm dengan cara soal dan jawab. Itu sangat penting sekali. Itu kalau kita lihat, Jibril alaihissalam bertanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Itu cara mengajarkan para sahabatnya dengan cara tanya jawab. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir mengatakan, Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian dengan cara tanya jawab antara Jibril alaihissalam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang kedua, hendaknya seorang alim, seorang guru, ketika mengetahui bahwa muridnya ada yang tidak tahu, tanya. Bahwa untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, murid ini tidak tahu sebenarnya. Cuman malu untuk bertanya kepada saya. Hendaknya seorang muallim atau mudarris memberikan pertanyaan itu biar menjadi faedah untuk semuanya. Makanya kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, ya Umar, atadri mani sa'il, wahai Umar, tahukah kamu siapa penanya itu? Ditanya murid-muridnya. Karena dengan jawaban yang akan disampaikan pada muridnya itu menjadi faedah untuk semua. Yang ketiga, adab yang ketiga. Hendaklah seorang muallim atau seorang guru ketika ditanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui, jawablah la a'lam. Saya tidak tahu. Atau Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Itu adab yang sangat mulia di sini. Makanya para ulama mengatakan la adri atau la a'lam itu setengah ilmu. Diambil dari mana? Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, Fa akhbirni anisa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Apa yang dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Itu menunjukkan Rasulullah tidak menjawab bahwa tidak tahu. Dan begitu pula Umar bin Khattab ketika ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kamu ya Umar siapa penanya itu? Apa yang dijawab oleh Umar bin Khattab? Allahu wa Rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu dikatakan oleh Imam Nawawi. Hendaklah seorang alim atau seorang mufti atau yang lain-lainnya apabila ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, hendaklah menjawab la a'lam. Karena apa? Katakan oleh Imam Nawawi, itu menunjukkan bahwa ketakwaannya, kewara'annya, dan sangat melimpah ruah ilmunya. Itu menunjukkan seperti itu dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Imam Muslim. Adab yang keempat, hendaklah seorang muallim atau seorang alim memaafkan segala perilaku yang tidak pantas yang datang dari para murid-muridnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang laki-laki itu meletakkan tangannya ke paha beliau diam saja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh orang itu, wahai Muhammad, menurut para sahabat itu tidak sopan. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya sangat baik dan adab ini pantas untuk para muallim atau para alim itu
untuk mengajarkan para sahabat Rasulullah SAW diam, tidak marah. Itu adab yang keempat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Alhamdulillah kita sudah selesaikan hadis yang kedua ini, hadis Ummus Sunnah, hadis Jibril alaihissalam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.